mana nih? Pak, untuk pakan buat indukan, apakah pakai pakan P100 atau pakan khusus, Pak? Nah, ini yang belum dimengerti dan belum dipahami. Tangerang Kabupaten Kota hadir, ya. Terima kasih yang di... Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam aktivitas untuk rekan-rekanku semuanya. Di kesempatan pagi ini, coba kita kasih pakan dulu sembari menunggu kita kasih makan dulu ternak kita ya. Ini kalau saya ini di Jambi rata-rata itu rekan-rekan yang di Jambi itu menggunakan pakan ini kawan, P100 ya, P100. Jadi nanti kita bahas, kemarin tuh ada yang mempertanyakan masalah pakan ya. Itu banyak sekali sih rekan-rekan kita, entah itu dari pemula ataukah itu dari memang belum tahu atau memang itu belum menguasai betul ya. Jadi di sini kita coba bahas dulu sebentar dulu. Nanti kita mengarah ke situ. Sesi pertanyaannya dari siapa kemarin saya lupa. Nanti coba kita bahas dulu. Untuk rekan-rekan semuanya yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Yang ada di mana? Yang sering hadir. Pak Haji Tangerang, terima kasih. Kemudian dari Lampung. Terus dari mana kemarin ya? Bau-bau. Itu Sulawesi ya? Kalau nggak salah, dari Sulawesi. Terima kasih yang dari jauh-jauh sudah monitor di channel kita tentunya. Di Edi Puyuh Jambi. Ya, jangan sampai bosan-bosan lah kita sama-sama di sini, kita ajangnya sama-sama belajar saja, kita sama-sama sharing di sini. Tidak ada yang menggurui dan tidak ada yang digurui. Tentu di sini rekan-rekan semuanya ajangnya kita sambil belajar lah, kita sama-sama belajar. Mungkin di seputaran pembibitan, terus kemudian di seputaran yang lain, ataupun mungkin ternak puyuh dalam kesehariannya. Untung rugi sudah biasa bro, kalau nggak kita coba kita nggak akan pernah merasakan ada keuntungan apa tidak di dalamnya. Nah itu, jadi ini coba kita menyapa rekan-rekan. Saya buka dulu di YouTube studio saya. Terus yang banyak yang sudah masuk ke studio YouTube saya ini. Mana nih? Pak, untuk pakan buat indukan, apakah pakai pakan P100 atau pakan khusus, Pak? Nah, ini yang belum dimengerti dan belum dipahami. Tangerang Kabupaten Kota hadir, ya. Terima kasih yang di Tangerang Kabupaten. Tangerang itu masuk Jakarta ya, Jabodetabek ya. Kemudian ini dari Lampung, nyimak dari Lampung Pak Edi, pemuda nekat. Nekatnya dalam bentuk apa? Ya, kita memang kalau untuk di Jambi itu menggunakan P100 kawan, pakannya. Ya, itu P100 itu kami itu. Nah, itu P100. Ya. Kandungan P100 itu memang proteinnya itu sekitar 20%. Kandungan untuk proteinnya untuk P100 ya. Nah, di sini dipertanyakan mengenai masalah pakan untuk pakan buat indukan, apakah pakai pakan P100 atau pakan khusus. Kalau untuk puyuh itu tidak ada pakan khusus untuk indukan tuh nggak ada ya. Sebenarnya mau pakai pakan oplosan juga bisa ya. Kalau untuk pakan itu tidak berpengaruh ke telur indukan, ke fertilnya, ke ini nggak pengaruh. Kalau telur fertil itu kan pengaruhnya kan dari antara kawin dengan tidak kawin gitu loh. Nah, kemarin menyapa yang punya ternak kapan kawin ya, kalau kawin kita nikah ya sudah lama sekali gitu. Coba kita bahas gini kawan, kalau untuk indukan, untuk pakan indukan ini ada label di sini, nanti coba kita ke labelnya ya. Kalau untuk pakan salah satu indukan kita untuk puyuh itu tidak harus P100 kawan, karena di Jambi kita yang masuk itu yang agak murah itu cuma P100, yang lain tuh harganya ya memang popan ada juga, terus kemudian apalagi itu ya, banyak sekali sih, cuman di Jambi ini harga yang agak ekonomis ya memang P100. Nyatanya kita pakai P100 tapi kan di situ memang ya apa ya,
kualitasnya juga ya bagus sih, kualitasnya bagus. Nah, kalau untuk indukan sendiri itu tidak perlu dengan menggunakan pakan khusus, misalkan harus P100, misalkan harus Wonokoyo, misalkan harus PY, misalkan harus enggak juga, Mas. Kalau untuk pakan puyuh itu yang penting nutrisi proteinnya tercukupi kebutuhan dia. Si puyuh ini. Puyuh ini yang penting proteinnya itu 20%, ya, dari 17, 18, 19, 20 itu sudah bertelur gitu loh. Kalau untuk keindukan itu tidak berpengaruh kecuali kalau dari DOQ. Kalau DOQ beda. Kalau DOQ yang dibutuhkan, DOQ itu kalau nggak salah baru netes, Mas. Itu namanya DOQ. Kalau ayam kan DOC, kalau puyuh DOQ. Kalau untuk bebek bebek apa ya sebutannya ya, lupa saya. Nah, itu. Jadi kalau untuk puyuh ini tidak ada pakan khusus untuk indukannya, itu tidak ada pakan khusus. Yang penting proteinnya itu tercukupi. Artinya protein itu tadi saya bilang tadi 17, 18, 19, 20%. Stop di 20%, jangan lebih. Kalau sudah mulai bertelur ini tekstur kotorannya beda, kawan. Kalau kita proteinnya di atas 20%, mencret biasanya gitu. Kalau untuk pembuatan indukan nih, misalkan kayak punya saya nih, telurnya kan saya tetaskan. Apakah itu ada pakan khusus? Tidak ada, kawan. Ya, jawabannya tidak ada. Pakan khusus itu cuman untuk, memang puyuh ini pakannya khusus puyuh petelur. Cuman kan mau pakai merek apa bisa, mau pakai oplosan sih sebenarnya bisa, nggak berpengaruh kalau untuk indukan. Yang penting satu kuncinya untuk indukan itu, dia kawin. Dia ada spermanya yang masuk ke betina, dia ada kawin, terus dianya bertelur. Nah, itu jadilah dia itu telur fertil. Nah, kebetulan kalau untuk puyuh ini dia tidak mengeram, guys. Makanya kita merekayasa dengan menggunakan penetasan seperti yang di sana itu kebetulan mati lampu, guys, saat ini. Kalau mati lampu sih nggak masalah ya. Jadi kalau untuk proteinnya tersendiri ini adalah protein, terbalik. Ini adalah protein P100 ya. Ini protein P100. Jadi kalau untuk protein P100 itu 20,5 ya. 20,5. Kadar airnya di sini ada, abunya, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kalsium. Nah, ini ada semuanya di sini, guys. Jadi memang kalau untuk protein itu yang dibutuhkan memang yang bagus itu 20 atau 19, 20 itu sudah bagus ya. Terus kemudian, Pak, berpengaruh nggak nanti pakan oplosan dengan pakan murni untuk pembuatan indukan, untuk kelangsungan indukan, untuk hasil persentase tetasannya itu, apakah itu berpengaruh, Pak? Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya itu masalah pakan itu tidak berpengaruh, asal dia bertelur, gitu loh. Asal dia bertelur, mau dikasih oplosan, misalkan mau dikasih pakan oplosan, mungkin dari dedak, kemudian P100 dicampur, kemudian jagung yang memang proteinnya terpenuhi di sini. Sampai 18%, 19, 20. Nah, itu yang penting intinya dia bertelur. Kemudian selain itu, pakan itu tidak berpengaruh signifikan ke daya tetasnya, itu tidak. Yang berpengaruh ke daya tetas itu adalah tingkat tingkat umur puyuh itu sendiri gitu loh. Artinya gimana ya jelasinnya ya? Artinya dalam populasi puyuh sekian banyak ini, apakah dia memang betul-betul fertilnya itu terpenuhi atau tidak, zong atau tidak, atau memang fertil atau bukan, atau infertil gitu loh. Maksud saya itu di dalam kandang ya, dalam satu kandang ini kan ada 20 saya taruh. Kemudian jantannya kan ada 25 ya. 19 betinanya, kemudian 6 jantannya. Nah, di situ biasanya kawan tidak merata kawinnya. Makanya sebulan sekali itu kami pisah, 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali kami pisah, kemudian kami kawinkan. Supaya apa? Tujuannya apa? Daya tetasnya biar bagus, terus kemudian juga biar telur itu tidak infertil, artinya tidak kosong, tidak zong. Semuanya ada fertilnya. Tetapi lagi balik lagi ke kualitas daya tetasnya, ke kualitas mesin tetasnya. Biasanya seperti itu juga.
meratakah apa enggak gitu. Nah, biasanya di mesin tetas juga ya terkendala. Makanya kalau di setiap penetasan itu kan hasilnya kan pasti beda-beda. Bisa jadi dari telur, bisa jadi daya dari kualitas mesin tetasnya, dari ya mungkin berbagai macam-macam lah. Nggak sulit kita untuk memprediksinya. Jadi kembali ke masalah pakan. Kalau untuk masalah pakan, kawan, untuk soal indukan, yang penting nutrisinya tercukupi dan kemudian intinya dia itu bisa bertelur. Nah, itu tidak berpengaruh untuk pemberian pakan di petelurnya. Nah, jadi gitu ya. Mungkin sedikit banyak bisa membantu jawaban kami. Kalaupun memang ada masih banyak yang kurang jelas, yang apa namanya kurang jelas, mungkin bolehlah kita cari sumber-sumber di tempat lain. Kalau menurut saya pakan tidak berpengaruh untuk pembuatan keindukan. Yang penting nutrisi tercukupi, kemudian burung kita bertelur. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih yang sudah mempertanyakan. Terima kasih rekan-rekanku semuanya yang dari Kalimantan, yang dari Padang. Besok insya Allah seminggu lagi ada pengiriman ke Padang ya. Sudah ke Padang, nanti ke Bangka Belitung. Sudah ke Bangka Belitung, baru nanti ke Tangerang ya kalau nggak salah ya. Nanti dipersiapkan, saya juga melihat jadwal karena begitu padat sekali antriannya. Cianjur juga minta ini kapan nomor antriannya, belum saya lihat antriannya. Jadi rekan-rekan yang mungkin pesen telur pemurnian sabar dulu ya, karena kami juga lagi untuk menambah daya gedor lagi biar supaya antrian tidak terlalu panjang. Ini lagi ada peremajaan juga kita biar supaya cepat nanti bisa nambah, bisa antrian dari kawan-kawan itu nggak terlalu panjang gitu. Kita nggak enak juga kalau antrian telur itu terlalu panjang. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam seketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses selalu kawan.